Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Jikalaupun tidak, saya percaya apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tak pernah meninggalkan kita dan kita senantiasa ada di dalam perlindungan tangan kasih-Nya. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-30 sampai 33 bagi kita pada saat ini, dan jemaat sekalian di rumah dapat membacanya secara menyeluruh dari ayat yang pertama hingga ke-33. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha mulia Engkau Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah di dalam kesempatan yang indah ini, Tuhan boleh mengajarkan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami diurapi, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-30 sampai 33. Di bawah perikop ke-12 pengintai. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa mengutus 12 orang mata-mata untuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang di antaranya ternyata membawa kabar buruk tentang negeri itu, yang kemudian hal itu menciutkan nyali bangsa Israel. Namun, 2 orang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, memilih untuk bersikap berbeda. Mereka tidak menyangkal bahwa orang-orang yang mendiami tanah Kanaan adalah orang-orang yang kuat atau orang-orang raksasa. Tetapi mereka percaya karena Tuhan telah berjanji akan menyerahkan tanah itu kepada Israel. Mereka sangat yakin Tuhan yang telah berjanji pasti akan memampukan bangsa itu untuk menghadapi kesulitan apapun yang menghadang di depan mereka. Namun, bangsa Israel tidak mau percaya, sehingga Tuhan menyatakan murkanya dan bangsa itu harus kembali menerima hukuman. Uniknya, Yosua dan Kaleb juga ikut menanggung konsekuensi akibat kekerasan hati bangsa itu. Mereka tidak diistimewakan Tuhan dengan diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan lebih awal. Tetapi mereka pun harus ikut mengembara bersama bangsa yang tegar teguk itu. Artinya, hari demi hari yang mereka lalui, mereka harus mempertahankan iman mereka di tengah orang-orang sebangsanya yang tidak percaya itu. Selama 40 tahun, tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Perjuangan keduanya sangatlah berat. Tekanan dari kaumnya sendiri dalam waktu yang lama tentu bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Namun, pada akhirnya mereka berhasil melewatinya.
Mereka berhasil melewati hari demi hari yang penuh dengan tekanan itu dengan tetap meyakini akan janji Tuhan. Mereka akhirnya memasuki tanah Kanaan bersama angkatan baru bangsa Israel. Angkatan yang lama itu telah mati semua di padang gurun bersama dengan 10 pengintai yang menciutkan nyali mereka itu. Dan hal ini menunjukkan bahwa Yosua dan Kaleb berpegang pada janji Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Pengembaraan yang harus mereka lalui itu bukan penghukuman bagi mereka, melainkan masa pemurnian terhadap iman mereka. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita kepada Tuhan memang tidak selalu mendatangkan hasil secara instan. Iman malah harus diuji melalui berbagai macam keadaan, melalui lingkungan yang tidak mendukung untuk membuktikan kemurniannya. Melalui pergumulan-pergumulan, kegagalan ataupun keberhasilan, suka duka, jatuh bangun, kehidupan kita di dalam dunia ini, itu semua merupakan proses pemurnian iman kita. Pengalaman dari Yosua dan Kaleb menunjukkan bahwa iman justru diperkuat dan dimurnikan lewat tantangan-tantangan. Teladan mereka menggugah kita semua untuk tidak menjadi kecil hati di dalam menghadapi ujian iman dari hari demi hari. Iman kita diuji tiap hari melalui pengembaraan kita selama kita masih hidup, selama kita masih berada di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat 4b sampai ayat yang kelima, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa bertekun dan setia di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah pergumulan-pergumulan kehidupan kita pada saat ini, kita tetap yakin dan percaya bahwa Ia akan senantiasa menolong kita di dalam menghadapi pergumulan atau ujian terhadap iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukanlah kami menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ampunilah juga akan salah dan dosa kami ya Tuhan. Serta mampukanlah kami untuk meneladani kasih-Mu. Tuntunlah kami di dalam minggu-minggu Advent ini untuk mempersiapkan hati kami, menyambut Engkau di dalam hati dan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi jemaat Tuhan, agar kiranya mereka diberkati senantiasa di dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Jadikanlah kami sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, sebagai saluran berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi mereka yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh, melewati istirahat, melewati obat-obatan, dan tindakan dari tenaga medis. Kiranya Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berduka ya Tuhan, Engkau yang menguatkan dan menghibur mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul di dalam pergumulan permasalahan kehidupan, kiranya Tuhan yang menuntun mereka agar mereka menemukan jalan keluar. Bagi mereka yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan, biarlah Tuhan yang melengkapi segala sukacita, segala hal yang mereka rasakan, sehingga mereka dapat mengisi hari-hari mereka dengan bijaksana. Sertai usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, sertai pelayanan kami.
sertai pembangunan aula GKI DKI Jakarta yang pada saat ini sedang dilakukan atau dikerjakan. Kiranya dapat berjalan lancar, sehingga pada saatnya nanti itu dapat selesai dan dapat kami gunakan untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Sertai juga panitia perayaan hari-hari besar gerejawi di dalam mempersiapkan acara Natal tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap panitia maupun juga orang-orang yang memberi dukungan agar terlaksananya perayaan Natal pada tahun ini. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, kami senantiasa ada di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan ketika kami dibangunkan pada esok hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.